Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Semoga Sukses. Kali ini kita menghadirkan orang-orang yang kita anggap sukses dalam artian untuk kepingin melangkah ke depan lebih baik, ke depannya lebih maju, dan ke depannya tentu membawa sebuah perubahan. Dan siaran ini kami berharap mudah-mudahan bisa membuat atau bisa menginspirasi banyak orang. Sekarang saya bersama Mbak Pipin ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Mbak Yusni ya. Kali ini kita santai saja nih. Di apa namanya? Yang menjadi sebuah problem ya, yaitu salah satunya adalah bab sampah. Dan tentu kita ketahui bahwa ya di ajaran agama kita yaitu kebersihan sebagian daripada iman ya, atau huru satrul iman. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya bersama Mbak Pipin, Mbak Yusni mempunyai sebuah terobosan ini ya. Terobosan yaitu tentang pengolahan sampah. Maka dalam tema podcast kali ini yaitu sampah menjadi berkah. Ya, gimana Mbak Pipin dan Mbak Yusni kabarnya? Alhamdulillah baik, iya. Sehat. Ya, kita ingin sharing-sharing ya dengan sahabat LKI untuk memberikan ya mudah-mudahan bisa menginspirasi karena Amin. Ya kedepannya semoga juga sampah-sampah yang ada di masyarakat ini bisa terkurangnya. Amin. Ya. Apa saja Mbak Pipin yang selama ini sampah yang bisa diolah menurut Mbak Pipin? Sebelumnya saya minta maaf kalau nanti ada sedikit paparan dari saya, ada kekurangan, ada kesalahan, kita sama-sama belajar di sini. Jadi kalau misalnya ada kurangnya nanti Mbak Yusni bisa menambahi dan sebagainya. Kita bicara dulu tentang ekoenzim. Ekoenzim di sini adalah pengolahan sampah organik. Jadi diharapkan dengan adanya ekoenzim ini sampah-sampah organik yang ada di dapur kita tidak sampai ke TPA. Jadi yang sampai ke TPA cuman sampah plastik yang memang tidak bisa kita pribadi olah. Nah, untuk sampah organik sendiri itu meliputi kulit buah, kulit sayur, dan juga kulit rempah-rempah juga bisa. Cuman pemanfaatannya di sini beda-beda. Artinya semuanya itu bisa diolah. Cuman hasil akhirnya itu adalah masalah bau. Dalam arti misalnya fermentasi ini nih. Ini fermentasi dari kulit buah markisa tunggal. Nah, kulit buah markisa. Tunggal maksudnya khusus untuk kulit satu macam jenis aja, satu jenis aja. Tapi kalau yang ini banyak macam. Jadi ada nanas, ada jeruk, ada pisang, ada sayur, macam-macam. Kalau ini khusus buah markisa karena kemarin kapan hari kita punya kulit banyak, sehingga kita bikin tunggal cukup. Ya udah kita pakai. Tapi kalau misalnya gini, hasil akhir itu nanti akan menentukan bau. Baunya itu harum ataukah bau gak enak, itu tergantung bahan organiknya. Jadi kalau kayak gini ini bisa dicium, itu markisa tunggal. Jadi ini hasil dari markisa tunggal. Markisa tunggal. Nah, terus ini yang enggak seberapa campur. Bau ya? Enggak bau, jadi baunya segar. Berapa hari? Itu 4 bulan. 4 bulan. Jadi ini yang sudah 8 ini yang bulan, campur tadi. Itu campur yang ini 8 macam? bulan. Itu 8 bulanan, ini 4-5 bulanan mungkin. Baunya kayak sirup. Seger memang. Seger. Jadi mesti fermentasi itu baunya kecut.
asem. Pasti ada, karena itu memang maksudnya nggak bau busuk gitu loh maksudnya. Oh enggak, jadi kalau baunya itu bau apa ya, bukan busuk. Kalau busuk itu berarti tidak berhasil. Atau bau got itu berarti tidak berhasil dia. Atau timbul jamur-jamur yang padat, misalnya ada putih tapi padat, tebel, kaku. Di atasnya ini maksudnya. Di atasnya ini, itu nggak berhasil. Kalau di atasnya ada juga jamur hitam coklat, itu berarti nggak berhasil. Jadi artinya itu berarti harus dibuang, tidak bisa dimanfaatkan untuk manfaat yang lain, gagal. Makanya harus kedap, benar-benar kedap. Nah, ekoenzim sendiri itu diperkenalkan oleh Dr. Rosukon yang berasal dari Thailand. Dia seorang peneliti, dia seorang dokter. Bertahun-tahun dia meneliti kenapa sih sampah kok sampai efeknya bikin global, semakin pemanasan global yang berarti tidak di Sedayu saja ya, berarti sudah mana-mana juga termasuk sudah dunia Mas kalau ekoenzim itu. Cuman kita di Sedayu mungkin baru beberapa orang yang mulai sadar untuk ikut mengolah. Nah, kapan hari saya pernah memberikan paparan di NA. Alhamdulillah juga responnya bagus. Kemarin itu alhamdulillah juga panennya juga bagus, baunya. Jadi sekalian kemarin panen kita plor untuk bikin sabunnya, sehingga ibu-ibu kan kalau sudah masalah dapur, masalah uang dapur, masalah lain-lain yang berhubungan dengan rumah tangga kan responnya besar. Jadi kemarin itu yang bisa dimanfaatkan, dirasakan manfaatnya sekali, itu adalah ketika sakit gigi. Jadi teman-teman adik-adik yang NA itu kebetulan ada yang sakit gigi. Nah, saya kasih ini 1:1000. Jadi sedikit sekali manfaatnya, pemakaiannya. Jadi 1:1000 itu adalah rumus umum agar tidak terjadi efek negatif karena mungkin dia terlalu sensitif atau apa gitu, sehingga rumus umumnya adalah 1:1000. Ketika 1 mili, satunya 1 mili. Ekoenzim banding 1000 air, 1 liter air. Nah, itu dia pakai kumur-kumur. Ya udah, kumur kok. Dengan komposisi seperti itu kok acara belum selesai dia, "Loh Mbak, wes hilang loh." Terus sesi lain minggunya ada yang ke rumah minta ekoenzim. Itu yang kumur-kumur yang seperti apa? Yang mana ini Mas? Sama aja, ini sebentar tak tunjukin. Sangat luar biasa ya berarti ya. Bentar ya Pak. Walaupun tidak kelihatannya tidak berguna dari kulit-kulit buah, sayur, ketika kita bisa mengolahnya, bisa memanfaatkannya, maka itu menjadi sesuatu hal yang sangat bermanfaat. Nah, ini jadi saya praktek kemarin itu, ini 1 botol, tak kasih cuma 1 mili aja. Atau kalau misalnya mau ya kira-kira 1 mili itu berapa tetes lah, 3 kali tetes semprot pakai sprayer itu Mas. Nah itu kasih 3 tetes atau berapa gitu. Ya sudah, ini dikocok langsung dikumur buat kumur. Dan ini pun setiap habis gosok gigi saya pakai kumur. Dan alhamdulillah linu-linu gigi juga hilang. Terus bau mulut juga berkurang. Kalau seandainya ketelan? Enggak masalah juga, kan ini bisa diminum kan gitu? Bukan, nggak bisa diminum, cuman kan kadar ekoenzimnya sangat sedikit. Tapi ya usahakan jangan ketelan. Jadi memang ekoenzim itu tidak bisa diminum. Tapi bukan berarti kalau ketelan kita akhirnya berbahaya, bahaya dan lain-lain. Kalau sekali 1-2 kali tempo tidak masalah juga. Jadi ini bisa untuk cuci muka, bisa pengganti toner untuk perempuan,
Biasanya kan pembersih, face mist. Supaya kelembapan terus itu kulit bisa dipakai seperti itu. Enggak, maksudnya yang dari sini itu yang seperti yang apa? Sama, ini juga ya sama semua bisa. Ini bisa dipakai, tapi aturannya 1 tetes tok. Berarti yang banyak jenis ataupun yang satu jenis sama, bisa. Tidak ada persoalan, tidak ada perbedaan manfaatnya. Cuman kalau misalnya lebih kompleks, lebih banyak enzimnya, lebih bagus. Lebih banyak yang variasinya. Lebih banyak variasi. Dia punya enzim kan beda-beda. Enzim jeruk, enzim nanas, enzim mengkudu, kan beda-beda. Nah, ketika bermacam-macam kulit itu dikumpulin, itu manfaatnya lebih besar daripada tunggal gini. Cuman saya kemarin bikin tunggal ya karena eman ya nggak ada ininya, tapi dia sudah ada kulit banyak ya wes dimanfaatin aja. Gitu. Berapa hari Mbak ketika membuat minimal ini? 3 bulan. 3 bulan minimal. Minimal 3 bulan. Jadi, selain dari kulit apa itu buah tadi, campurannya apa selain itu? Jadi gini, untuk bikin ekoenzim itu ada rumus dasar. 1 banding 3 banding 10. 1, 3, 10. 1, 3, 10. Jadi di sini sudah ada tabel. Dan tadi ketika Mbak Yusdi bilang saya copyin sedikit. Ini ada tabel. Jadi ketika kita bikin wadah, ini wadah. Wadah kita ini aqua. Aqua ini kan 1,5 liter kalau nggak salah ya. Iya, 1,5. Nah, tinggal lihat 1,5 liter. Oh, kebetulan di sini 1,5 liter nggak ada. Anggap aja itu 1 liter ya. 1 liter. Anggap 1 liter. Ini kapasitas wadah 1 liter air. Kemudian ini adalah jumlah gula. Sebentar, nggak bisa baca. Jumlah air 600 mili. Kemudian jumlah gula 60 gram. Jumlah BO di sini adalah kulit-kulit dan sayur 180 gram. Jadi kita nggak usah ngitung 1 banding 3 banding 10 itu berapa airnya, berapa BO-nya, berapa gulanya. Itu kita nggak usah ngitung karena di sini sudah ada tabelnya. Ini penentuannya. Ada rumusnya. Ada rumusnya. Kemudian satunya tadi kan gula. Ya, yang menjadi perdebatan para pakar yang ada di Indo sekarang ini kan bahwa GMT. Ada yang mengatakan gula yang bagus adalah molase. Ada yang mengatakan bahwa gula pasir nggak boleh dipakai. Nah, tentunya mereka punya standar sendiri-sendiri kenapa pakai molase, kenapa pakai GMT. Dan kebetulan saya semuanya ini pakai GMT. Nah, di beberapa grup GMT itu apa mungkin gula merah tebu. Ini yang ada di toples. Gula merah tebu itu adalah limbah dari gula pasir. Jadi limbahnya, jadi pabrikasi dia. Kalau gula bisa. Sempat bahwa kalau enggak GMT itu kurang bagus, kalau enggak molase itu kurang bagus. Nah, semuanya kita kembali kepada prinsip bahwa kita akan melakukan fermentasi, olah sampah. Terus kapan kita melakukan olah sampahnya, kan gitu. Untuk cari molase kita harus ke toko pertanian. Untuk cari GMT lebih sulit lagi. Harus yang mudah-mudah jadi kita yang mudah aja. Kalau misalnya molase gampang kita dapat ya kita pakai molase. Dan akhir-akhir ini ada yang mengatakan bahwa gula pasir boleh, padahal tadinya nggak boleh, gitu. Karena mereka mengasumsikan gula pasir boleh, asumsinya ben sampah itu bisa diolah. Ibu-ibu tinggal nyuplek sak sendok, cemplung. Cari yang paling mudah pokoknya. Gitu. Kalau persyaratannya susah-susah ya, cuman kembali kepada manfaat sendiri. Karena setiap sesi yang kita pakai kan ada manfaatnya. Contoh aja misalnya orang diabetes kan gula, sama-sama gula, nggak boleh gula pasir, harus tropicana. Begitu juga dengan ekoenzim, manfaatnya untuk GMT ada spesifikasi sendiri, untuk molase ada spesifikasi sendiri. Tinggal bagaimana kita mensikapinya. Tujuan kita adalah
agar sampah itu bisa diolah. Bisa diolah Nah, dan informasi termanfaatkan. yang saya tahu tapi saya tidak pernah mempraktekkan karena saya tidak pernah bikin pakai molase. Mungkin Bu Yusni bisa. Jadi Mbak Yusni ini pakai molase ya, Dik. Pakai Yuyasnase. Nah, saya nggak pernah pakai sehingga bisa ini baunya katanya. Baunya itu beda katanya. Jadi lebih tajam yang pakai molase. Lebih tajam, lebih hitam. Dari warna juga ya. Terus kalau tenggang waktu sampai tahunan itu juga baunya lebih apa ya, tajam itu tadi mungkin. Tetapi dari GMT sendiri akan lebih soft. Jadi lebih lunak gitu. Nah, dari beberapa asumsi para pakar, akhirnya saya mutusin saya pribadi pakai GMT. Tapi kalau jenengan sedoyo kalau mau pakai molase silahkan, GMT silahkan, mana yang lebih nyaman dan mana yang gampang. Gula merah biasa, gula kelapa, gula aren, gula patiran silahkan, mana yang gampang. Nah, manfaatnya sendiri, ekoenzim itu untuk perawatan dan kesehatan. Jelas ini perawatannya di sini contohnya adalah perawatan dapur. Ibu-ibu bisa mengurangi belanja suami, menghemat belanja suami. Paling senang. Karena sabun nggak beli, sampo nggak beli, celing-celing untuk bersih-bersih dapur, ngepel semuanya nggak beli, bisa dengan ekoenzim. Jadi untuk perawatan ini muka juga bisa diselingi dengan ini. Oh, itu bisa juga untuk cuci muka. Terus pengganti astringen mungkin. Terus untuk kesehatan bisa dengan kumur ini, sehingga kesehatan gigi bisa lebih terjaga. Terus pengganti betadin juga. Dan untuk luka-luka kayak luka diabetes, luka kecelakaan, itu bisa dengan ekoenzim, luka bakar. Itu kalau misalnya mau uji. Berarti pakai ini langsung dioleskan gitu maksudnya? Atau dicampur air? Bisa. Jadi opsi pertama ya untuk mengukur kekuatan fisik kita, kita campur dulu saja. Setiap kita orang campur kan dulu, setiap orang kan beda-beda ketahanannya. Jadi ini ada aturannya juga, ada perbandingan aturannya. Jadi kalau misalnya mau pakai campuran, ya kita campuran kalau 1:1000 kayaknya kurang. Jadi anggap aja misalnya 5 mili dulu per 1 liter. Tapi kalau nggak ada